Ya, selamat datang dalam tutorial membuat form login dalam sebuah aplikasi dengan menggunakan NetBeans dan Java. Yang pertama-tama kita buat dulu file, yaitu new project ya. Lalu kita finish. Di sini nanti akan ditampilkan file awal ya. Itu berupa nama project yang sesuai dengan kita udah buat. Kita klik source. Nah, di sini adalah baru ada satu file Java. Nah, kita new. Di sini kita cari JFrame from. Nah, jika tidak ada kita bisa pilih others. Lalu kita pilih swing GUI form. Klik swing GUI form, lalu pilih JFrame from. Nah, dikasih nama, misalkan namanya adalah sesuai dengan jenis aplikasi yang kita ingin buat. Langkah berikutnya itu adalah kita membuat tampilannya ya. Di sini JFrame-nya kita klik kanan, lalu kita rubah layoutnya jadi absolute layout. Nah, di sini kita gunakan panel agar form aplikasi kita itu bisa kita kasih warna ya. Nah, bisa pakai panel ataupun bisa pakai label. Mari contoh di sini kita pakai panel saja. Nah, di sini panelnya bisa kita rubah warnanya itu di bagian background ya, sesuai dengan yang kita inginkan tentunya. Nah, kita kasih label. Nah, label ini bisa kita gunakan untuk memberi keterangan atau teks ya pada aplikasi yang kita buat. Di sini silakan kalian membuat tampilan form login itu bebas ya. Yang terpenting itu adalah ada sebuah text field dan ada sebuah password field ya. Jadi kalau text field itu input biasa, kalau password field itu khusus untuk memasukkan password, jadi agar passwordnya itu tidak ditampilkan di layar. Nah, setelah dimasukkan keduanya, sekarang kita akan tambahkan tombol ya. Tapi di sini kita tidak menggunakan button, kita menggunakan label ya. Jadi kenapa pakai label ini? Agar si tombolnya itu sesuai dengan tema ya, atau tampilan yang udah kita buat sebelumnya. Di sini kita rubah ya, dari bagian background. Di background itu adalah untuk warna dari label, sedangkan foreground itu untuk tulisannya ya. Di sini terlihat background itu tidak berubah ya, jadi itu harus kita aktifkan dulu opaque ya. Jadi
FAQ itu ada di bagian agak ke bawah sedikit. Jadi setelah kalian rubah warna background, jangan lupa FAQ-nya itu di properties itu diaktifkan gitu. Oke, tadi FAQ-nya itu kalau tidak salah ada di bagian bawah. Jadi kalau sudah terlihat, itu tinggal kalian centang saja. Setelah form login itu kita buat, sekarang kita akan buat form menu ya. Jadi form menu itu adalah tampilan awal lah ya. Jika user itu berhasil login, maka akan ditampilkan form menu ya. Jadi sini untuk form menu kita sederhana saja ya. Jadi ada sebuah form, sama formnya harus di absolute layout. Nah, lalu kita atur untuk tampilannya. Kalau di sini kita akan tampilkan judul ya, judul dari aplikasi yang kita buat. Setelah itu kita juga akan tampilkan nama user nantinya ya. Jadi ada ditampilkan nama user yang sedang login, dan juga akan dibuatkan sebuah tombol untuk exit atau logout ya, keluar dari aplikasi dan akan kembali ke form login yang pertama tadi gitu ya. Di sini sebagai contoh saja ya, kita buat yang sederhana. Untuk selebihnya silakan kalian buat sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, setelah tampilannya semua kita buat, jangan lupa kita rename ya. Kita rename nama variabelnya dari masing-masing komponen ya. Itu ada di bagian kode, lalu variabel name. Nah, ini untuk variabel name ini kita kasih nama sesuai dengan fungsi ya dari item-item yang ada dalam form tersebut ya. Misalnya text field kita pakai txt ya, kalau tombol kita pakai btn ya, atau label kita pakai lbl ya. Nah, ini untuk memudahkan untuk kita nanti di bagian codingnya ya. Jadi kita bisa memanggil nama item itu sesuai dengan nama komponennya tadi gitu ya. Tampilannya sudah siap. Sekarang kita akan coba di run dulu ya. Jadi tadi main kelasnya itu masih file japadb ya. Jadi begitu kita run, ini tidak menampilkan apa-apa ya, padahal di situ ada build successful. Nah, makanya kita ingin begitu run, kita langsung menampilkan frame login ya. Di situ kita buat dulu kelas baru ya, namanya login frame sesuai dengan nama frame yang tadi kita buat ya. Lalu kita pakai perintah set visible true. Nah, ini untuk menampilkan frame apa yang ingin kita
munculkan gitu ya. Jadi begitu dijalankan akan langsung berpindah ke frame yang kita inginkan ya. Di sini kita coba run lagi. Nah, ya, jadi langsung muncul frame login. Nah, tapi di sini frame loginnya agak di pinggir ya. Nah, biar kita di tengah itu kita ke code terus generate center ya di checklist. Generate centernya di checklist di bagian properties. Nah, jadi tampilannya ada di tengah gitu ya. Nah, setelah itu kita buat dulu paket baru ya. Paket baru namanya plugin. Jadi di sini paket itu akan berisi file Java untuk koneksi ataupun nanti untuk user ya. File koneksi ini kita gunakan untuk fungsi untuk mengecek ya koneksi ke database yang kita pakai ya. Di sini kita buat dulu variabel. Di sini nama variabelnya variabel koneksi ya. Jadi variabel koneksi dengan nama koneksi itu ya maksudnya ya. Jadi kita impor dulu karena kita impor dulu ya SQL connection-nya. Setelah itu kita buat metode ya, metode untuk mengecek koneksi database. Mungkin ini adalah cara yang sederhana ya untuk membuat file koneksi. Cuma ada berbagai cara ya. Di sini kita buat metode connection. Nah, di sini kita mengecek dahulu ya, mengecek dahulu apakah driver atau library database itu tersedia. Gitu ya. Nah, di sini kita memakai blok program try catch ya, try catch. Jadi exception jadi dimana di blok program try itu akan dimasukkan coding yang ingin kita coba, dan catch itu adalah bagian untuk menangkap kesalahan atau error ya. Jadi kalau try itu coding yang ingin kita coba, sedangkan catch itu untuk menampilkan atau menangkap kesalahan, dan sehingga akan ditampilkan coding apa yang harus kita lakukan gitu, atau program apa yang harus kita lakukan jika terjadi kesalahan. Nah, di sini kita cek apakah driver MySQL itu tersedia ya. Itu namanya com.mysql.jdbc driver ya. Itu maksudnya mengecek apakah driver MySQL ada atau tidak ya. Di sini merah ya. Kita masukkan dulu library-nya. Library-nya itu di library MySQL tentunya ya. Kalau kita ingin menggunakan database MySQL. Kita masih merah, kita lanjutkan dulu ya. Di sini kalau berhasil maka akan menampilkan pesan ya, tempat print bahwa koneksi berhasil. Nah, di sini juga kita masukkan jika koneksi gagal itu di bagian catch ya. Nah, di sini masih ada yang merah. Oh, itu kelasnya ya, huruf-huruf besar karena dia berupa kelas, nama kelas ya, atau nama objek. Nah, kita buat dulu alamat MySQL-nya atau database kita. Dan nanti kita juga sama, setelah kita cek library, kita juga cek apakah database-nya itu aktif atau tidak ya. Jadi kalau kalian menggunakan sum, berarti itu sum-nya itu aktif atau tidak database-nya ya. Sama ini kita menggunakan blok try catch ya.
Ya, di sini kita akan cek koneksi dulu ya. Jadi kita panggil variabel koneksi itu dengan memasukkan ya driver manager get connection. URL-nya sesuai dengan URL di atas, dan itu root maksudnya adalah username ya ke database MySQL kita ya. Dan yang berikutnya itu adalah maksudnya password. Nah, password itu kosong ya karena tidak memakai password untuk MySQL-nya. Dan biasa sistem outprint untuk menampilkan pesan ya. Jadi itu menampilkan pesan berhasil. Lalu kalau di bagian try, sedangkan di catch itu kalau pesan gagal ya. Return koreksi. Nah, kita pastikan tidak ada yang merah. Nah, ini impornya juga jadi bertambah ya. Tidak ada import driver manager dan SQL exception. Ya. Terusnya kita coba ya membuat koneksi ini, kita panggil ya di bagian awal program. Sini jangan lupa database-nya diaktifkan ya. Kalau pakai yang SAM boleh diaktifkan, bisa pakai. Nah, ini sudah aktif database-nya. Kita ke awal ya. Itu bisa di bagian login atau juga bisa sebenarnya di file Java ya. Jadi kita ke bagian coding. Jadi nanti pada saat aplikasi dijalankan, dia langsung mengecek apakah drivernya atau library-nya ada, beserta database-nya juga apakah aktif atau tidak ya. Nah, di sini biasanya kita buat dulu ya. Jadi buat dulu sebuah variabel gitu ya. Nah, di sini kita buat saja di awal program di Java DB. Jadi kita buat dulu variabel connection ya, namanya conn ya, CONN ya. Kita panggil plugin, itu karena ada di paket plugin ya. Lalu file koneksi dan connect, sama kita impor Java SQL connection-nya. Nah, kalau ada tulisan itu berarti aplikasi kita sudah terhubung ya ke database. Bisa kita coba ya, misalnya kita matikan database ya, kita jalankan, itu akan menampilkan error ya. Nah, itu ada errornya ya. Di awalnya koneksi betul tapi database-nya mati, jadi ada error walaupun aplikasi berjalan ya. Itu jadi itulah fungsi dari try catch yang kedua ya. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi jalan belum tentu koneksinya juga nyambung ya, intinya seperti itulah ya. Nah, ini koneksi sudah jalan, kita buat lagi ya. Jadi kita akan ke langkah berikutnya untuk login ya, untuk proses login. Nah, sebelum proses login kita tentu buat dulu di plugin itu adalah kelas untuk menyimpan data loginnya ya. Jadi kita akan lihat ya, buka dulu database ya. Jadi kelas ini adalah berfungsi untuk membuat atau menyimpan datanya ya. Nah, di sini database-nya kita lihat dulu. Memang sedikit berat. Nah, di sini kita ke file koneksi, itu terlihat URL ya. Jadi URL-nya itu disesuaikan dengan database yang kita buat. Tadi penggunanya root tapi passwordnya kosong. Di sini kita ke database-nya, itu namanya tutordb ya. Tutordb yang kita pakai itu sesuai dengan coding yang ada di koneksi kelas yang tadi kita buat gitu ya. Itu harus sama ya. Jadi mau huruf besar huruf kecil harus sama. Nah, di sini kita ada tabel user ya. Dimana tabel user ini terdiri dari beberapa kolom ya.
Jadi ada nama lengkap, password, dan keterangan. Nah, disitulah kita akan buat kelas untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, jadi kita buat di plugin itu new class ya, new Java class. Namanya samakan saja dengan nama tabelnya ya, nama tabel di database biar ya memudahkan. Nah, di sini kita rubah dulu ya tampilannya, jadi biar enak untuk dibacanya ya. Nah, jadi kita samakan, kita buat variabel ya, buat variabel privat ya. Jadi ini tidak bisa diakses oleh objek yang lain ya, secara langsung. Kita buat privat. Nah, ini tipe datanya disesuaikan ya. Kalau itu string, kalau misalnya berupa tanggal bisa pakai date gitu ya. Tapi kebetulan di sini string semua. Nah, itunya kita samakan saja nama variabelnya dengan nama yang ada di kolom tabel tersebut ya, tabel user terutama. Nah, ini sudah diisi semua. Nah, kita buat get, metode get dan setnya ya. Klik kanan di area yang kosong, insert code, nah, pilih getter and setter ya. Nah, ini pilih saja semuanya, di generate ya. Jadi kita ini ya tidak usah mengetik ya, jadi ini dibuatkan otomatis gitu ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga metode untuk menghapus ya, menghapus data-data yang sudah disimpan gitu ya. Nah, terutama ini fungsinya itu kalau logout ya, jadi kalau logout kita hapus. Jadi saat login kita isi data dari database itu ke user gitu ya kalau login. Nah, sedangkan logout kita hapus ya. Jadi variabel tersebut dihapus saja dengan sebuah string kosong ya. Ada get dan ada set ya. Kalau get itu untuk mengambil nilai dari suatu variabel, sedangkan set itu untuk merubah ya, merubah nilai ke dalam variabel tersebut. Ya, sini kita buat biasa file koneksi ya. Dan selanjutnya biasa kita impor. Jadi SQL connectionnya. Terus kita buat string SQL ya. Jadi string SQL ini nanti berfungsi untuk mengecek ya, apakah password dan username itu ada di tabel gitu ya. Dengan perintah select. Dan ini harus dipastikan itu ya, nama kolom itu sama ya. Jadi pastikan itu dari tabel mana, tabel user, dan dimana name dan passwordnya itu kita cek gitu ya. Ini harus sama ya, huruf besar huruf kecilnya, karena tidak akan tidak akan menampilkan warna merah gitu ya kalau ada kesalahan penulisan gitu ya. Ya harus dicek secara manual. Biasa kita memakai blok try and catch. Jadi
file SQL-nya akan dijalankan ya, di tabel di try, dan nanti catch itu adalah bagian untuk mengecek kesalahan gitu ya. Di sini kita pakai perintah prepare statement ya. Jadi itu untuk mempersiapkan SQL atau query SQL gitu ya ke dalam koneksi gitu. Jadi disambungkan lah istilahnya. Nah, ini kita impor ya. Nah, jadi ada prepare statement. Nah, ini nama SQL-nya harus sama ya, stringnya. Lalu kita panggil ps set string, jadi untuk mengisi yang tanda tanya itu ya. Jadi mengisi tanda tanya itu dari text field username dengan perintah get text ya. Nah, itu karena memakai text field ya. Sedangkan untuk password itu karena menggunakan password field itu, jadi tidak bisa pakai perintah get text ya. Itu agak berbeda ya. Nah, itu karena password itu memakai password field, jadi kita buat dulu variabel baru ya. Kita buat dulu variabel baru. Di sini namanya nanti str password ya. Maksudnya string password. Jadi kita membuat string str password. Nah, itu new string. Jadi maksudnya dari password field tadi dirubah ke string. Nah, ini tidak ada get text ya, makanya coret, tapi pakai get password. Nah, baru set string yang kedua, yang tanda tanya kedua itu kita ambil, kita rubah dari str password gitu ya. Jadi itu angka 1 itu ya tanda tanya ya, tanda tanya yang keberapa sesuai yang ada di perintah SQL-nya. Selanjutnya hasil query itu dijalankan dan disimpan ya ke result set gitu ya. Ke result set namanya rs. Jadi ps yang tadi itu akan di-execute ya, atau dijalankan. Nah, di sini kita cek ya apakah rs itu ada datanya atau tidak, yaitu dengan perintah if. Nah, jika ada, maka user yang tadi itu akan diisi ya, akan diisi datanya dari database. Jadi memakai set ya, mau set nama lengkap dan sebagainya ya. Nah, kita rs-nya pakai get. Itu get sesuai dengan nama kolomnya yang ada di tabel ya. Jadi get string nama lengkap. Jadi get itu mengambil, sedangkan set itu untuk merubah ya. Jadi get dari tabel, sedangkan setnya itu merubah nilai variabel yang ada di kelas user tadi ya. Jadi kita rubah dari nama sampai keterangan, kita isi ya. Nah, itu juga jangan salah ketik ya, nama kolom itu harus sama, huruf besar huruf kecilnya. Jadi ini ibaratkan kalau di web itu semacam cookies ya, atau semacam season lah gitu ya. Jadi kita cara menyimpan seasonnya itu kita buat kelas yang tadi ya, lalu dirubah nilainya. Nah, itu dispose itu untuk menutup form ya, atau untuk menghilangkan form atau tampilan. Dan
nanti akan berpindah ke form berikutnya sama dengan set visible true. Nah, itu kalau RS-nya ada ya. Kalau RS-nya tidak ada, berarti itu tidak ada data yang sesuai dengan username dan password ya. Makanya ditampilkan pesan ya, tampilkan pesan bahwa password itu tidak sesuai. Nah, kalau di sini beda ya dengan menggunakan JOptionPane, bukan sistem outprint ya. Karena kita ingin tampilkannya itu di layar. Kalau sistem outprint itu tampilnya hanya di log, jadi tidak bisa tampil di layar. Kita kalau untuk menampilkan pesan di layar itu kita menggunakan JOptionPane. Sekarang setelah selesai, kita coba jalankan. Nah, kita masukkan dulu asal dulu ya, untuk mengecek apakah ada peringatan. Nah itu ya, tidak ada, maaf username dan password salah ya. Kita masukkan yang betul sekarang. Nah, maka ini akan berpindah ke form menu. Nah, di sini exitnya itu belum bisa ya. Nah, kita tambahkan dulu codingnya. Jadi di event mouse click. Di sini hanya perintah kode untuk menutup ya dengan dispose. Kelas login frame dan tampilkan dengan perintah set visible true. Kita coba lagi login. Lalu kita exit. Nah, itu tadi namanya belum muncul ya. Nama penggunanya belum ada. Kita ke coding lagi, itu di bagian konstruktor. Jadi konstruktor itu seperti ini ya. Jadi namanya sama seperti nama kelas ya. Tapi sebelum kita tambahkan perintahnya, kita buat dulu variabel ya. Kita buat dulu variabel untuk mengambil data dari kelas user ya. Nah, jadi kita ambil nama user dari kelas user dengan perintah get ya. Jadi nama lengkap juga kita ambil dengan perintah get juga ya, get nama lengkap. Nah, di sini kita rubah label user dengan perintah set. Nama lengkap ya. Nah, jadi kalau kita coba jalankan itu, maka nanti di menu frame akan ditampilkan nama user yang sedang login. Jadi itu ya. Jadi itu gunanya kelas dari kelas user. Jadi ibaratnya season lah kalau di web. Jadi ya mungkin sekian dulu pertemuan tutorial kali ini. Kita nanti akan lanjutkan ke tutorial berikutnya mengenai CRUD ya di database dan NetBeans dan Java. Terima kasih.